Ingin mempelajari cara termudah untuk membuat website WordPress? Kalau begitu, video ini tepat buatmu. Aku akan tunjukkan ke kalian langkah demi langkah cara bangun website yang terlihat profesional menggunakan WordPress. Dan hal hebatnya adalah, kini ada begitu banyak fitur AI baru yang berarti membuat website WordPress tidak lagi rumit, guys. WordPress jelas merupakan salah satu website builder yang paling kuat di dunia. Ada alasan mengapa begitu banyak website besar dibangun di atas platform ini. Jadi apapun jenis website yang kamu ingin buat, WordPress akan memiliki kekuatan dan fungsionalitas untuk melakukannya. Kamu nggak perlu tahu cara coding. Ditambah lagi, aku akan tunjukin ke kalian secara persis bagaimana kamu itu dapat menggunakan AI dalam video ini untuk benar-benar ngebantu membangun website kamu. Apa yang dulunya membutuhkan waktu ratusan jam, kini mungkin hanya membutuhkan 1 atau 2 jam. Itu gila ya kan? Aku jamin setelah video ini, kamu akan tahu persis cara membangun website kamu. Jadi mari kita mulai. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah, kamu perlu mencari layanan hosting website. WordPress adalah perangkat lunak sumber terbuka atau open source. Tetapi sama seperti website manapun yang ada di web, kamu harus menampungnya di suatu tempat gitu, dan disitulah peran host website itu bakal ada. Di video ini, aku akan tunjukin ke kalian cara bikin website yang kelihatan profesional dalam hitungan menit menggunakan platform favoritku, yaitu Hostinger. Itu adalah perangkat lunak hosting WordPress pilihanku, dan aku sendiri menggunakannya untuk semua website milikku, guys. Ini super terjangkau, super cepat, dan mereka punya alat AI WordPress yang keren banget. Jadi kalau kamu itu klik link di bawah, di deskripsi, itu akan membawa kamu ke halaman landing yang terlihat seperti ini. Sangat penting untuk kamu pakai link ini, karena itu akan ngasih kamu harga terbaik yang tersedia. Dan kalau kamu nonton ini di saat Black Friday, kumohon, please segera dapatkan web hosting sekarang juga, karena ini yang termurah sepanjang tahun, guys. Jadi kamu itu bisa sekalian menghemat banyak uang. Dan kalau kamu itu menggabungkannya dengan kode Charlie Cheng, itu akan membuatnya bahkan lebih terjangkau. Kita akan pahamin paket harga Hostinger. Jadi yang akan aku lakukan adalah klik mulai sekarang di sini ya, atau start now, dan ya seperti yang kalian lihat, ada 4 paket berbeda yang bisa dipilih di sini, teman-teman. Ada paket single, premium, bisnis, dan cloud starter plan. Nah, untuk sebagian besar dari kamu yang nonton video ini, aku sangat nyarankan untuk ambil paket bisnis, dan alasan utamanya adalah karena kamu bakal dapat alat AI WordPress itu. Itu akan membantu kamu menghemat banyak waktu ya. Harganya cuma Rp38.900.000 aja per bulannya. Dan untuk yang premium, harganya Rp23.900.000 aja ya untuk per bulan. Sebagian besar dari kamu itu nggak butuh paket cloud startup, jadi jangan khawatir yang itu. Tapi seperti yang kamu lihat, dengan paket bisnis, kamu ini bisa bikin hingga 50 website yang berbeda dengan satu paket saja. Kamu juga bakal dapat 50 GB penyimpanannya, dan seperti yang kamu bilang, kamu bakal dapat AI agent ya untuk WordPress, dan itu tidak dimiliki oleh paket premium ya. Ya, kalian bisa lihat-lihat berbagai fitur ini ya, dan pilih satu yang cocok untuk kamu. Untuk saat ini, aku akan milih paket bisnis untuk video ini. Jadi ini akan bikin kamu milih jangka waktu yang kamu pengen ya, teman-teman. Kalau kamu itu pilih 48 bulan, tentu saja harganya akan sedikit lebih mahal. Tapi kamu bisa kunci tarif super rendah itu selama 4 tahun. Aku rekomendasiin pilih minimal 12, 24, atau 48 bulan. Jadi itu bener-bener tergantung kalian sih. Kalau kamu pilih yang 1 bulan, itu bener-bener sangat mahal ya per bulannya. Jadi itu nggak bakal sepadan. Dan ya, pada dasarnya semakin lama kamu itu milih, maka semakin murah harganya. Dan semakin lama juga kamu itu bisa mengunci harga itu. Sekarang pastikan kamu datang ke bagian punya kode kuponnya di sini, teman-teman. Klik ini dan masukin aja kode Charlie Cheng, dan itu akan ngasih kamu diskon tambahan 10%. Jadi ya, pastikan kalian melakukannya. Berikutnya, kita akan klik lanjut di sini ya. Kamu itu akan masukin informasimu di sini dan lanjutin aja ke pembayaran. Dan ya, kamu akan punya hosting WordPressmu sendiri. Sekarang aku berada di dashboard Hostingerku. Dashboard kamu mungkin akan terlihat agak mirip ya dengan ini. Jadi di bawah websitenya, kamu itu akan pergi ke daftar website di sini, teman-teman. Dan ya, di sini kamu itu akan menemukan web hostingmu. Yang akan aku lakukan adalah klik tambahkan website di sini, teman-teman. Dan seperti yang kamu lihat, kita punya beberapa pilihan berbeda. Dalam video ini, aku akan tunjukin kepada kalian cara menggunakan WordPress. Jadi ketahuilah, ada website builder Hostinger ya, dimana itu mungkin cara termudah untuk bikin websitenya sendiri. Tapi kalau kamu itu pengen fungsionalitas WordPress, maka tentu aja kamu itu akan milih yang ini, guys. Ini akan minta kamu membuat detail login untuk akun WordPress kamu. Kita bakal klik ini berikutnya. Dan sekarang kamu bakal punya 2 pilihan berbeda. Pertama, kamu bisa bikin website dengan AI yang akan aku tunjukkan ke kalian ya, karena ya kamu juga bisa menghemat waktu di sini. Atau kamu juga bisa menggunakan tema yang udah jadi di situ, teman-teman. Dan ini juga cara yang bagus untuk melakukannya. Tapi ya, mari kita lanjutkan dengan AI untuk video ini, dan kita akan klik berikutnya di sini, next ya. Dan ya, tentu aja kamu juga bisa bikin websitenya kosong. Tapi aku nggak rekomendasikan itu, karena websitemu itu akan membutuhkan waktu lama untuk dibuat. Jadi dengan Hostinger, ini udah termasuk domain gratis selama 1 tahun. Jadi pastikan kamu itu pilih domain yang sesuai dengan bisnismu, portofoliomu, atau website apapun yang ingin kamu buat. Untuk saat ini, aku hanya akan menggunakan domain sementara. Tapi ketahuilah bahwa itu sudah gratis ya dengan Hostingermu. Ini akan menginstal WordPress yang mungkin memakan waktu beberapa menit. Dan sebentar, teman-teman, aku udah ngebangun puluhan dan bahkan puluhan website selama 10 dan 20 tahun terakhir. Aku nggak pernah bisa ngebangun website secepat hari ini. Jadi kalau kamu itu mencoba untuk bangun website sekarang, kamu sangat beruntung. Oke, kembali ke sini. Ini akan minta kamu untuk memilih jenis editor yang ingin kamu gunakan. Jadi ada editor blog di sini, itu seperti editor WordPress asli, dan ada juga Elementor. Tapi untuk video ini, aku akan menunjukkan editor blognya. Ini sedikit lebih sederhana. Dan ya, jika kamu mengenalku, aku suka yang sederhana, guys. Jadi editor blog ini akan minta kita masukin nama brand kita. Jadi mari kita buat sesuatu
seperti Charlie Cheng Fotografi ya. Cukup masukin aja bisnis kamu atau apapun yang kamu mau ya, jenis websitenya, dan kita akan memilih website bisnis dan layanannya. Tapi tentu aja pilihlah yang cocok dengan website yang kamu buat. Misalnya kalau kamu itu ingin portofolio, pilih yang ini, dan kalau kamu itu pengen blog, pilih blog ya kan. Dan ya sekarang aku juga akan nulis deskripsi websiteku, dan semakin deskriptif kamu, semakin detail kamu, maka semakin baik AI itu bisa ngebangun website buat kamu. Oke, ini deskripsi singkat yang aku tulis. Kamu itu selalu bisa menggunakan AI untuk meningkatkan deskripsinya. Tapi untuk saat ini aku akan klik create ya. Sekarang ini akan menghasilkan situs web ini teman-teman, dan ya punya AI di dalam WordPress adalah hal yang cukup baru sebenarnya. Website builder AI itu udah ada sejak lama ya, tapi buat bisa benar-benar menggunakannya untuk WordPress itu keren banget sih. Oke, ini udah ngedesain website kita, dan seperti yang kalian lihat, ini bikin halaman about ya kan, terus halaman portofolio, halaman kontak. Aku juga nggak ngelihat halaman FAQ atau tarif di sini ya teman-teman. Dan juga ini agak sedikit aneh sih. Jadi aku akan klik create again ya di sini, dan sekarang ketahuilah bahwa kamu itu mengklik tombol ini teman-teman. Aku akan sepenuhnya menghapus apapun yang udah ada di sini. Jadi kalau kamu itu pikir ini adalah dasar yang baik untuk websitemu, aku akan klik edit website dan menggunakannya, dan kamu juga bisa mengubah hal-hal yang kamu inginkan. Tapi untukku, aku akan klik create again di sini hanya untuk nunjukin ke kalian bagaimana tampilannya. Kali ini coba aku gunakan ini untuk meningkatkan deskripsinya ya. Oke, kita akan klik create, dan ya ini udah ngebuat ulang halaman itu teman-teman. Aku pikir ini sebenarnya kelihatan sedikit lebih baik ya. Jadi aku akan klik edit website di sini, dan sekarang ini akan ngimpor desain ini ke dalam builder WordPress editornya, dan ya kita akan mulai benar-benar menyesuaikan dan menambahkan hal-hal ke website kita. Jadi editor ini sangat mudah digunakan, dan aku hanya akan menunjukkan ke kalian semua beberapa hal dasarnya. Sekarang apapun yang ingin kamu ubah, kamu tinggal klik aja teman-teman. Misalnya teks ini, aku bisa dengan mudah mengubahnya, dan kita juga bisa dengan mudah mengubah fontnya. Yang perlu kita lakukan hanyalah memilih teksnya. Kita pergi ke sini dan pastikan kamu itu berada di blok yang ini, dan jika ini gak kelihatan, klik aja tombol ini di sini ya untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Kamu akan datang ke bagian tipografinya di sini teman-teman, dan ya kita akan klik ini pada 3 titik ini ya di sini, dan pilih aja fontnya. Kita bisa mengubah font kalau kita itu mau, dan aku hanya akan membiarkannya apa adanya untuk saat ini. Tapi ketahuilah bahwa begitulah cara kamu itu melakukannya guys. Kita juga bisa mengubah ukuran font ini, dan kamu juga bisa mengubah marginnya, batas bordernya, dan ya ini gampang banget pokoknya. Seperti yang kamu lihat di sini guys, ini disebut blok ya, dan di dalam blok ini kita memiliki blok-blok yang lebih kecil ya kan. Jadi kita punya teks ini, dan kita punya blok teks ini, dan ya kita punya tombol ini di sini, dan ini merupakan elemen lain, dan semua hal ini dapat kita sesuaikan dengan gampang. Jadi aku menyarankan kalian semua untuk lihat-lihat dulu, dan kamu bisa ubah warnanya, dan kamu bisa mengubah fontnya, dan kalau kamu itu pengen ubah gambarnya ya, misalnya gambar ini di sini ya, atau gambar yang ini, kita bisa menggantinya dengan gambar baru dengan mengklik itu di situ. Kita juga bisa mengupload gambar baru, dan kita juga bisa mengubah posisinya dengan mengklik tombol-tombol itu di sini, dan seret aja ke tempat yang kita pengen, dan itu bakal ya kalian tahu itu akan bertukar tempat ya dalam hal ini. Seperti yang kalian lihat di bawah guys, format ini sedikit aneh. Jadi yang pengen aku lakukan adalah aku akan datang ke gambar ini di sini, dan ya aku akan menyeretnya itu ke sini ya agar ada ruangannya sedikit gitu kan buat gambarnya. Tentunya ini kepalanya agak kepotong ya di sini. Jadi aku mungkin ingin milih gambar yang berbeda, atau aku pengen potong ulang gambarnya. Tapi untuk saat ini aku hanya akan membiarkannya seperti ini. Ya di sini kalian itu bisa lihat kita itu punya bagian untuk testimoninya yang selalu sangat berguna untuk dimiliki. Jadi kalau misalnya aku itu pengen ubah warna bagian ini, aku akan mastiin untuk mengklik seluruh blok itu di sini teman-teman, dan ya kita akan datang ke sini ke styles, dan kita akan memilih background. Jadi kita itu bakal dapat dengan mudah mengubah warna latar belakang ya. Aku bakal membiarkan apa adanya karena menurutku ini sebenarnya cukup bagus. Tapi ketahuilah bahwa begitulah cara kami itu mengubahnya guys. Sekarang kalau aku itu turun ke bawah dan meletakkan mouseku di sini, pada dasarnya ini adalah cara kamu membuat blok baru atau bagian baru di halaman berandamu. Jadi kalau aku itu klik di situ, kamu bisa lihat kita itu bisa memilih dari beberapa pilihan, atau kita dapat mengklik browse all di situ ya. Jadi aku akan mengklik itu, dan ada banyak sekali blok berbeda yang sudah siap dipakai, dan kamu bisa memilih dari template ini dengan sangat mudah sekali. Kalau kamu itu pengen masukin tombol ya, kamu itu bisa dengan mudah juga melakukannya di sini teman-teman, dan kamu bisa masukin widget. Ada berbagai embed yang bisa kita masukkan juga. Jadi misalnya kalau kita itu pengen masukin video YouTube ya, kamu bisa sematin videonya hanya dengan mengkliknya, dan ada banyak sekali hal berbeda yang dapat kita tambahkan. Jadi untuk saat ini aku akan nunjukin ke kalian semua embednya untuk YouTube. Yang akan kamu lakukan adalah kamu akan masukin URL ke video. Aku akan masukin itu di sini, klik embed ya, dan itu akan menempatkan video tertentu di bagian ini. Kita bisa dengan mudah mengubah ukurannya, dan kita bisa meletakkannya ke kiri, meletakkannya ke kanan, dan itu semua adalah hal-hal yang dapat kamu coba dengan mudah sekali. Dan ya, jadi itu adalah gambaran umum yang sangat mendasar tentang bagaimana kamu itu bisa menggunakan editor WordPress untuk mengedit halaman berandamu. Kalau kamu udah selesai ngeditnya, pastikan untuk klik tombol save di situ. Dan sekarang yang akan aku lakukan adalah datang ke Open Navigation di sini teman-teman, dan di sini kita bisa mencoba-coba bilah navigasi kita, styles kita ya kan. Dan ya, kalau misalkan kamu itu pengen ubah sesuatu seperti warna yang berlaku di seluruh websitenya, kamu itu harus melakukannya di sini. Hal yang sama dengan tipografi juga. Kalau kamu itu pengen menambahkan halaman yang berbeda, kamu akan datang ke bagian page di sini teman-teman. Kamu bisa dengan mudah mengklik add page ya kan. Jika kamu itu pengen ngedit salah satu halaman ini, kamu juga bisa cukup mengklik ini. Jadi misalnya kalau aku itu pengen mengedit halaman
halaman about ya kan. Aku akan mengklik ini teman-teman, dan inilah yang dibuatnya buat aku. Tentu aja, aku pengen ubah semua informasi itu. Kita bisa menghilangkan peta itu di sini ya. Kalau kamu itu nggak menginginkannya, yang perlu kamu lakukan hanyalah klik 3 tombol ini dan klik aja delete. Dan lihatlah semua ini guys untuk halaman-halaman kamu yang berbeda. Dan sekarang aku akan membawa kamu semua ke dashboard WordPress yang sebenarnya, yang akan kamu capai dengan mengklik tombol link sekarang. Satu hal yang sangat aku sarankan buat kamu semua adalah datang ke tab Hostinger di sini teman-teman. Ini akan membantu kamu dalam proses orientasi atau onboardingnya ya kan. Jadi kamu itu bisa akan melihat langkah-langkah apa yang masih perlu kamu lakukan. Misalnya, kita perlu menambah domain ke website ini. Kamu juga dapat mempelajari banyak hal berbeda tentang WordPress melalui ini. Mereka juga punya banyak sekali sumber dan video yang berbeda guys. Hal keren lainnya dari paket bisnis ini adalah kamu mendapatkan konten kreator AI ini. Jadi aku benar-benar bisa membuat halaman, membuat berbagai elemen yang berbeda, apapun yang aku mau menggunakan ini. Pada dasarnya yang perlu kamu lakukan hanyalah datang ke sini teman-teman, pilih jenis kontennya. Jadi mari kita pilih yang ramah dan netral, panjang konten, mari kita pilih yang sedang, dan kemudian kamu juga akan memberitahunya tentang apa kontenmu. Mari kita buat lagi halaman tentang aku, dan ya, jadi aku menulis sesuatu di sini, dan itu sebenarnya nggak bener ya. Aku hanya nulis banyak hal acak aja lah pokoknya. Kita bisa menambahkan kata kunci fokus ya kalau kamu itu mau, tapi aku hanya akan mengklik buat kontennya aja. Wah keren, ini jadi guys, ini udah membuat banyak hal yang berbeda, dan ia itu punya banyak sekali kata kunci, deskripsi meta, gambar yang dihasilkan AI, dan ini semacam mencoba menulis isinya gitu. Tapi tentu aja, aku sarankan kamu itu masuk dan menulis milikmu sendiri. Jadi aku akan mengklik publikasikan, dan sekarang kamu bisa lihat ya, kita itu punya halaman yang dibuat oleh pembuat konten AI aja. Aku juga ingin memberimu gambaran singkat tentang dashboard ini karena aku tahu ini bisa jadi sedikit rumit. Semua postinganmu akan ada di sini teman-teman. Jadi kalau kamu itu punya blog, ini adalah tempat kamu akan pergi. Semua halamanmu akan ada di sini. Jadi kamu itu bisa mengedit halamanmu di sini, dan juga kita bisa dengan mudah menambahkan halaman baru di sini juga. Kalau kamu itu pengen mengubah tampilan websitemu sendiri, kamu itu akan datang ke sini ke tampilan appearance di sini ya teman-teman, dan yang bisa kamu lakukan hanyalah benar-benar mengklik tema di sini ya. Dan saat ini kita menggunakan tema AI Hostinger karena kita menggunakan AI Builder untuk ngebangun website WordPress kita. Tapi salah satu hal terbaik tentang WordPress adalah ada begitu banyak tema yang dibuat secara profesional di luar sana. Banyak diantaranya gratis. Kalau misal kita klik add theme di sini ya, kita akan bisa melihat beberapa tema paling populer di luar sana. Silakan kalian cari aja ya kan. Ada banyak yang kelihatan bagus. Kalau kamu itu pengen rekomendasi tentang salah satu yang aku suka, Astra adalah fondasi yang sangat bagus untuk sebagian besar website. Kamu bisa menemukannya di sini atau cukup cari aja Astra gitu kan. Tapi tentu aja kalau kamu itu mencoba menemukan sesuatu yang sangat spesifik, misalnya portofolio, website fotografi, atau website konsultasi bisnis, mungkin akan ada sesuatu yang sudah lebih terstruktur untukmu, dan itu berarti kamu hanya perlu melakukan lebih sedikit pekerjaan. Jadi telusurin saja ini teman-teman, dan ya kamu tahu kalau kamu itu nggak pengen terus menggunakan tema AI Hostinger, ya silahkan cari yang satu ini. Misalnya katakanlah aku hanya ingin menggunakan yang ini ya, aku akan klik pratinjau di sini atau preview. Kamu itu bisa lihat seperti apa yang ini. Ini jelas terlihat cukup bagus sekali. Kalian bisa klik install kalau kalian itu suka ini, dan tema ini akan terinstall ke website WordPress kalian. Hal yang hebat adalah kita itu benar-benar bisa berpindah di antara berbagai tema yang berbeda guys. Jadi kita itu bisa mulai dengan membangun sesuatu menggunakan tema ini gitu kan. Dan kalau kita itu nggak suka, kita benar-benar bisa kembali ke tema yang kita sebelumnya. Berhati-hati sedikit ya dengan ini, karena beberapa konten di websitemu itu mungkin nggak akan berpindah dengan baik. Tapi ya, aku hanya ingin kamu itu tahu bahwa kamu benar-benar bisa mengubah tema kamu kapan aja kalau kamu itu mau. Kalau kamu itu pengen mengubahnya kembali, kita akan datang ke bagian tema di sini juga teman-teman, dan kita akan kembali ke tema lama kita, lalu kita klik aktifkan ya kan. Dan itu akan mengembalikan website lama kita. Sekarang hal hebat lainnya tentang WordPress adalah plugin. Jadi kalau kamu itu mungkin klik tombol ini, kamu akan melihat ini adalah plugin saat ini yang terinstall. Ada banyak plugin hebat di luar sana, dan kalau kamu itu benar-benar pengen install yang baru, kamu akan datang sini untuk menambahkan pluginnya. Dan aku sarankan kamu punya perlindungan anti spamnya ya. Jadi kamu itu mungkin menginginkan sesuatu kayak gini ya kan. Kamu juga akan menginginkan alat SEO meskipun itu udah ada di dalamnya. Jadi cari SEO di situ. Misalnya kamu itu bisa menggunakan Yoast SEO ya kan. Ini adalah yang bagus teman-teman. Dan ya, kamu juga bisa terus menambahkan lebih banyak fungsionalitas ke website kamu dengan menambahkan plugin ini. Sekarang kamu itu nggak pengen install terlalu banyak ya, karena kalau kamu itu melakukannya, itu akan memperlambat website kamu sendiri. Jadi jangan sampai itu benar-benar berlebihan. Sudah ada banyak fungsionalitas bawaan di WordPress ya, sehingga kamu itu mungkin nggak perlu menambahkan plugin sebanyak itu. Ditambah lagi, kalau kamu itu melakukannya, itu mungkin akan terlalu rumit guys. Itu akan memperlambat website kamu. Dan teman-teman, serius, simple adalah kunci untuk sebagian besar website ya. Kalau kamu itu klik pengguna di sini ya, di sinilah kita itu pada dasarnya dapat menambahkan pengguna baru untuk menjadi editor buat website kita. Kamu bisa membuat orang itu menjadi kontributor, dan ya, mereka bisa membuat postingan blog yang berbeda untuk kamu. Dan ya, kamu pada dasarnya bisa mengatur tingkat keamanan dengan memilih peran. Dan kemudian ini adalah pengaturannya. Ini juga cukup penting guys. Kalau kamu itu mengubah judul situsnya, slogan, ubah zona waktu, aku sarankan untuk scroll ke bawah ke link permanennya ya. Pastikan itu diatur ke nama postnya, dan ya silakan aja menelusuri hal-hal ini lah pokoknya. Ubah pengaturan apapun yang perlu kamu ubah. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya di video ini, aku tunjukin ke kalian cara menggunakan editor bawaan WordPress-nya. Tapi kamu juga memiliki pilihan untuk menggunakan Elementor loh. Elementor ini sedikit lebih kuat, tetapi sedikit lebih sulit digunakan. Jadi ya, kamu itu harus memutuskan mana yang ingin kamu gunakan ya. Kamu selalu bisa menambahkan Elementor sebagai
sebagai plugin ya. Jadi kalau aku pilih Elementor di sini, kita bisa menginstal website builder Elementor di sini dan mulai menggunakannya. Jadi ya, pada dasarnya seperti itu cara kalian itu bisa membuat website yang terlihat sangat bagus menggunakan WordPress. Kita membahas semua hal mulai dari mencari hosting, cara menggunakan AI WordPress Builder Hostinger untuk benar-benar ngebangun website kalian, cara bikin perubahannya dan halaman utama kamu, cara menambahkan halaman, cara menggunakan editor, semua hal itu serta preview dashboard WordPress-nya. WordPress itu hebat sekali. Ada begitu banyak fungsionalitas keren di dalam platform ini. Tapi kalau kamu itu nonton video ini dan kamu pikir, oke, ini sedikit rumit ya, aku sarankan kamu cukup menggunakan website builder hostinger aja. Itu udah termasuk dalam paket manapun loh. Akan sangat mudah untuk membangun website kamu sendiri. Dan ya, itu yang aku sarankan untuk sebagian besar pemula ya guys. Ngomong-ngomong, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sekali lagi, kalau kalian itu pengen hemat uang buat hosting websitenya, aku akan taruh link ke Hostinger di bawah. Pastikan kalian pakai kode Charlie Cheng saat checkout untuk menghemat tambahan 10%. Dan ya, kalau kamu itu belum melakukannya, silahkan ikutin video ini dan kembali dapatkan hostingnya teman-teman. Dan cara terbaik untuk benar-benar bisa belajar adalah dengan benar-benar melakukannya sambil menonton tutorial ini. Aku juga punya banyak video lain di channel aku dan mengajarkan kalian cara membangun website. Jadi ya, aku akan menautkan beberapa di antaranya di bawah juga. Ngomong-ngomong, aku sangat menghargai waktu kalian. Anyway, terima kasih banyak udah nonton ya. Kalau kalian mendapatkan manfaat dari video ini, pastikan untuk tekan tombol like dan juga subscribe untuk konten seperti ini. Aku bikin banyak video tentang bisnis, membangun website, keuangan, dan banyak hal untuk membantu kalian menjalani kehidupan yang sukses secara finansial. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktumu, dan aku akan ketemu kamu di video berikutnya. Peace!